asesmen kompetensi minimum ya. Jadi yang diinginkan oleh asesmen kompetensi minimum ini adalah anak-anak bisa 3 tujuannya: belajar dan berinovasi, menggunakan teknologi informasi, bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, itu kan kompetensi yang kita harapkan. Nah, tiga itu. Nah, gimana kita bisa dapat 3 ini tadi? Nah, terukur melalui ini tadi asesmen nasional AM tadi. Ada 3 juga: asesmen kompetensi minimum, survei karakter, sama survei lingkungan belajar. Jadi asesmen kompetensi minimum itu nanti pakai yang dinilai itu dasarnya literasi, ya kan, numerasi. Nanti ada survei karakter juga dari anak, sama survei lingkungan belajar, berarti kan sekolah termasuk, kalau sekolah guru-guru gitu. Nah, ada profil yang kita inginkan dari anak-anak itu. Yang pertama, 5 bernalar kritis, 6 kreatif. Nah, ini biar ngerti, tak bacakan. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, mutu satuan pendidikan, berarti mutu sekolah ya. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter. Literasi, numerasi, dan karakter. Nah, itu yang dinilai ya, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Tujuannya asesmen nasionalnya apa? Menghasilkan informasi untuk memantau perkembangan mutu sekolah dari waktu ke waktu. Terus kesenjangan antar bagian dalam sistem pendidikan. Mungkin biar intinya tuh biar tahu perkembangan mutu sekolah kita. Nah, itu. Terus tujuannya itu menunjukkan pengembangan kompetensi dan karakter siswa, juga memberikan gambaran tentang karakteristik sekolah. Nah, perbedaannya AN dengan UN. AN itu kan asesmen nasional, kalau UN ujian nasional. Perbedaannya, nah, kalau asesmen itu kan kompetensi yang kita gali, kalau UN itu kontennya. Konten itu isinya ya. Bedanya, kalau yang AN berpusat pada kebutuhan. N itu belajar untuk cakupan materi aja. Yang penting yang hafal sekali ini kali sekian. Nah, itu. Terus kalau yang AN menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep. Nah, kalau AN itu dari konsep yang ada, dia bisa menyambungkannya dengan kehidupan sehari-hari. Kalau yang UN menjawab serangkaian pertanyaan berdasarkan topik, ya kan? Soalnya apa jawab, soalnya apa jawab soal aja. Kalau AN kan kalau bisa dari situ dia kalau dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, sama nih, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa kalau yang AN. Kalau UN kan pembelajarannya kurang terkait dengan konteks kehidupan. Nah, kalau yang AN tadi orientasi pada proses. Tujuannya pada proses dan penguasaan kompetensi. Kalau yang UN orientasi pada nilai akhir. Nah, bedanya juga kalau yang AN ini dilaksanakannya intervensi khusus. Nah, berarti perlu anak ini intervensi khusus ini, berarti murid itu belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks, ya, atau belum mampu membuat interpretasi sederhana. Nah, ada lagi kelompok dasar, murid dia mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta mampu membuat interpretasi sederhana. Yang selanjutnya di atasnya cakap, murid mampu membuat interpretasi dari info implisит itu yang ada dan mampu membuat kesimpulan dari hasil integrasi beberapa info dalam teks. Nah, sedangkan yang tinggi mahir, berarti muridnya mampu dia mengintegrasikan beberapa informasi dalam teks, terus mengevaluasi isinya, kualitas dan cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isu teks. Jadi nanti penilaian anak itu gitu pembagiannya,
ada dia mahir. Jadi dia mampu yang mengintegrasikan, terus mengevaluasinya, ya kan? Kalau yang cakap dia mampu membuat interpretasi, ya, cakap gitu ya, mampu menginterpretasi aja dalam teks itu. Nah, kalau yang dasar, murid mampu menemukan, mampu menemukan aja. Oh, ada ini, mampu mengambil informasinya. Nah, kalau yang perlu interpretasi khusus, ya berarti belum mampu dia menemukan. Kalau misalnya kayak contoh soalnya itu misalnya anggap saja soal numerasi ya. Nah ya, misalnya literasi kayak gini loh. Literasi. Langkah membuat butir soalnya itu kita memahami kompetensi literasi siswa. Kita memilih teks yang sesuai. Misalnya kita ada beberapa soal. Anak ini misalnya di kelas 2 ini kayak IGAS misalnya kan. Nah, itu tuh yang mana yang kira-kira sesuai dengan kompetensi IGAS ini, kemampuan dia ini. Sesuai kemampuan anak ini. Misalnya ada teksnya pendek, ada agak sedang, ada agak kompleks, agak panjang. Ini sesuai kompetensi siswa. Nah gitu kan. Nah kita pilih teks yang sesuai. Nah terus pilih lagi salah satu kompetensi yang ingin kita kembangkan. Apa yang ingin kita anak tuh bisa dari teks ini. Tuh baru dari kompetensi literasi kita buat 3 buah soal dalam bentuk yang berbeda-beda. Misalnya teksnya tentang ini Nara misalnya. Nah nanti itu paling soalnya siapa yang Nara ceritakan, bagaimana bentuk mata ayah Nara. Nah misalnya kan kapan Nara tertawa bersama ayahnya, kapan ayah mengajak Nara berhemat. Nah jadi dari teks itu tuh dia bukan hanya sekedar baca, tapi dia bisa menemukan siapa, apa, kapan, bagaimana. Nah yang 4 W 1H itu kan, bagaimana. Nah itu dari situ kita gali untuk menemukan kompetensinya tadi gitu.